Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para duta besar, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan fraksi, ketua dan anggota Komisi DPR RI, PJ Gubernur DKI Jakarta, PJ Gubernur Jawa Barat, Direksi BUMN beserta anak perusahaan dan KCIC, tokoh agama dan masyarakat, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Stasiun Kereta Cepat Halim dalam acara peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan anggota DPR yang hadir. Juga yang kami hormati pejabat Gubernur Jakarta dan Jawa Barat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita patut berbahagia dan berbangga hati bahwa bangsa Indonesia akan menorehkan tinta sejarah baru dalam dunia perkeretapian modern dengan diresmikannya Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini. Terus terang, sejak kami menerima penugasan dari Bapak Presiden untuk melanjutkan pembangunan proyek Kereta Api Cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan dihadapi akibat COVID-19. Bapak Presiden tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis proyek ini akan bisa diselesaikan. Tapi saya ingin melaporkan Bapak Presiden, Bapak memberikan semangat pada kami untuk menyelesaikan kereta api ini. Namun pada hari yang bersejarah ini kita dapat membuktikan bahwa proyek ini bisa diselesaikan dan dapat dioperasikan. Hal ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, masyarakat, swasta, dan juga pemerintah Tiongkok, dan seluruh perusahaannya yang terlibat. Dan banyak lagi elemen-elemen yang terlibat terpadu menyelesaikan proyek ini. Melalui proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, utamanya bagi masyarakat lokal, menghadirkan multiplier efek terhadap moda transportasi lainnya atau kendaraan feeder, menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilintasi oleh jalur kereta api cepat, serta terjadinya teknologi transfer yang mutakhir terutama di bidang konstruksi dan modernisasi sistem perkeretapian. Kedepannya kami berharap Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung akan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum dalam rangka mengurangi angka emisi karbon dari sektor kendaraan pribadi. Bapak Presiden dan para hadirin yang saya hormati, selama 3 minggu sejak dibukanya uji coba gratis bagi publik, kita secara langsung melihat rasa antusias yang luar biasa, di mana masyarakat diajak untuk langsung merasakan sendiri kemanfaatannya. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman, berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meresmikan Kereta Api Cepat pada hari ini, dan kepada para pimpinan lembaga negara, para menteri khususnya Menteri BUMN, Menteri Erik, Menteri Perhubungan,
Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur DKI, pejabat gubernur Pak Heru, dan juga pejabat gubernur Jawa Barat Pak B, PT KAI, PT KCIC, China Railway, para kontraktor dan konsultan, dan secara khusus para perguruan tinggi yang telah terlibat dalam bekerjasama membangun dan memastikan KCJB siap beroperasi dengan aman dan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan dan laporkan pada Bapak Presiden. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Semoga pencapaian pada sektor transportasi yang sudah kami raih hingga hari ini kelak dapat terus diteruskan oleh generasi yang akan datang, dan kami mohon Bapak Presiden agar berkenan untuk meresmikan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Selamat melaju kereta api cepat. Selamat melaju untuk Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini kami juga akan mengumumkan pemenang sayembara pembuatan desain identitas WUS atas nama Saudara Agensi Visius. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Saudara Agensi Visius, pemenang sayembara pembuatan desain identitas WUS. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi penekanan layar sentuh dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, para menteri, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Duta Besar, negara-negara sahabat, para direksi dan komisaris PT KCIC, para direksi BUMN, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Sekali lagi, W-H-O-O-S-H, tapi bacanya WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD, Transit Oriented Development. Dan proyek kereta cepat ini merupakan hal baru bagi kita. MRT juga hal baru bagi kita, LRT juga hal baru bagi kita, kereta cepat juga hal baru bagi kita. Baru teknologinya, baru kecepatannya, dan juga konstruksinya. Baru juga model pembiayaannya. Semuanya serba baru. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu, bisa muncul hal-hal yang tidak terduga, kesulitan di lapangan, masalah-masalah, dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga, dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Biaya kesalahan juga akan semakin menurun,
dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek lama-kelamaan juga akan semakin rendah. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Keberanian kita mencoba hal-hal yang baru, memberikan kepercayaan, memberikan kita kesempatan untuk belajar kepada anak-anak bangsa, dan akan sangat berguna bagi masa depan, membuat SDM kita semakin maju dan bangsa kita semakin mandiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia melakukan prosesi penekanan layar sentuh dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan demikian kereta cepat Jakarta-Bandung WUS telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung WUS pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan para tamu undangan berkenan untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Padalarang, Bandung. Ya, tadi telah kita saksikan secara bersama-sama peresmian kereta WUS atau kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin 2 Oktober 2023 yang tadi berlangsung di Stasiun Halim, Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena dengan adanya kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini dapat memudahkan pergerakan masyarakat tentunya. Dan saat ini kita saksikan secara bersama-sama Presiden Joko Widodo bersama sejumlah rombongan, yakni terdiri dari para menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara, juga rombongan lainnya, sedang menuju kereta cepat WUS untuk nantinya akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, tepatnya menuju stasiun Padalarang.
Tadi saat peresmian terlihat juga turut mendampingi Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Bapak Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung, PJ Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru Budi Hartono, dan juga PJ Gubernur Jawa Barat Bapak Bey Mahmudin. Serta tadi juga tampak mendampingi Presiden yakni Direktur Utama PT KAI dan juga Direktur Utama PT KCIC. Saat peresmian tadi, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dan kereta ini dinamakan kereta Wush yang memiliki kepanjangan atau merupakan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Tentunya ini sangat mempresentasikan dengan kereta cepat yang memiliki teknologi canggih pertama di Indonesia. Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ini merupakan tanda modernisasi transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan di Indonesia. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh takut untuk belajar mencoba hal-hal baru. Karena jika konsisten, Presiden Jokowi menekankan bahwa kesalahan-kesalahan akan semakin sedikit dan kita akan memajukan Indonesia.
Ya, baik pemirsa, dan kembali lagi bersama saya Raksa Firdani yang pada hari ini akan memandu Anda dalam rangkaian peresmian kereta cepat Wush atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang menghubungkan Jakarta ke Bandung tentunya pada hari ini, yang tadi telah kita saksikan secara bersama-sama. Prosesi peresmian telah dilaksanakan secara langsung di Stasiun Halim, Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo juga sejumlah rombongan lainnya tengah melaksanakan perjalanan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang. Dan seperti kita ketahui bahwa kereta api cepat ini merupakan kereta api cepat pertama di Indonesia, yang juga tadi Presiden Joko Widodo menyebut ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Pada saat peresmian tadi turut mendampingi Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, lalu ada Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung, PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, dan PJ Gubernur Jawa Barat, Bapak Bey Mahmudin. Tadi juga turut serta mendampingi Presiden dalam prosesi peresmian, yakni Direktur Utama PT KAI dan juga Direktur Utama PT KCIC. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya sebelum peresmian tadi menyebut bahwa ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia, dan kereta ini dinamakan kereta Wush yang memiliki kepanjangan yakni waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Tentunya ini sangat merepresentasikan dengan kereta cepat yang memiliki teknologi canggih pertama di Indonesia ini, dan diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat. Saat ini saya tengah berada di Stasiun Padalarang menantikan ketibaan dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo berserta rombongan untuk nantinya tiba di sini menggunakan kereta Wush dan nantinya akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung dengan menggunakan KA Feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung. Dan ini menunjukkan bahwa kesiapan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini atau kereta cepat Wush telah mengintegrasikan moda transportasi publik dari stasiun pemberhentian menuju stasiun pemberhentian lainnya dan juga menuju tempat lainnya di sekitar Bandung, Karawang, Padalarang dan juga Tegaluar pastinya. Dan untuk diketahui bahwa kereta cepat ini memiliki 4 stasiun pemberhentian, yakni yang pertama adalah Stasiun Halim, yang tadi di mana prosesi peresmian dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian selanjutnya ada Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang serta Stasiun Tegaluar. Dan kereta cepat ini juga memiliki satu depo, yakni Depo Tegaluar yang berlokasi tidak jauh dari Stasiun Tegaluar, Jawa Barat. Saat ini kita tengah menantikan, kita akan melaksanakan wawancara bersama perwakilan dari PT KCIC, yakni Manajer Corporate Communication, Bapak Emir Monti. Dan sekarang telah terlihat Bapak Emir Monti telah hadir bersama kita di sini. Selamat pagi Pak Emir. Baik. Pak Emir sekarang posisinya sudah berada di Stasiun Halim, begitu ya Pak? Baik, Pak Emir, tadi hari ini telah dilaksanakan ya peresmian oleh Presiden Joko Widodo langsung di Stasiun Halim tentunya ya Pak Emir. Dan tadi juga Pak Presiden telah didampingi juga oleh beberapa menteri dan juga direksi dari PT KAI juga PT Kereta Cepat Indonesia. Dan nantinya Pak Emir setelah beroperasi ini seperti apa layanan operasional yang akan diterapkan oleh kereta cepat Wush untuk masyarakat?
Oke baik, dan setelah ini resmi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, tentunya nanti akan beroperasional secara penuh oleh yang akan digunakan oleh masyarakat ya Pak Emir. Dan masyarakat mungkin saat ini bertanya-tanya terkait tarif ya Pak Emir. Tarif yang ditetapkan untuk kereta cepat ini bagi masyarakat itu berapa, dan juga pastinya akan dibagi ke dalam beberapa kelas tempat duduk tentunya Pak. Baik, lalu untuk tarif yang nantinya akan ditetapkan bagi masyarakat umum yang ingin mencoba menaiki kereta api cepat ini seperti apa Pak setelah resmi beroperasi oleh masyarakat, bagi masyarakat? Lalu untuk mekanisme pembayarannya Pak, apakah masyarakat bisa menggunakan aplikasi pembayaran atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Emir. Oke baik, wah tentunya pasti masyarakat antusiasmenya sangat tinggi sekali ya, karena mengingat beberapa hari ke belakang juga telah dilaksanakan uji coba publik dan di mana antusias masyarakat juga sangat tinggi saat itu ya Pak. Dan melihat dari antusiasme masyarakat yang tinggi, pastinya selain kenyamanan, masyarakat juga mempertanyakan terkait keamanan dari penggunaan kereta cepat ini. Dari pihak KCIC sendiri seperti apa Pak prosedur atau mekanisme sistem keamanan yang diterapkan di kereta ini? Kereta cepat dengan teknologi tinggi yang memiliki berbagai sensor di rangkaiannya, baik sensor gempa, angin kencang, petir, sehingga ketika ada gangguan-gangguan seperti tersebut, kami dari pusat kendali bisa langsung mengetahui dan mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan perjalanan kereta api, sehingga dapat dipastikan perjalanan penumpang menggunakan kereta cepat WUS aman dan selamat. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi sepertinya ada kendala teknis, mungkin bisa saya ulangi ya Pak Emir terkait penerapan harga dan juga layanan operasional yang akan diterapkan setelah kereta ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak? Ya, jadi kami ulangi bahwa setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, KCIC akan mengoperasikan kereta cepat WUS dengan program gratis untuk 8 perjalanan, yaitu 4 perjalanan dari Harim dan 4 perjalanan dari Tegaluar. Adapun tiketnya nanti bisa dicek di situs kcic.co.id sehingga masyarakat bisa langsung memesan mana rute dan jadwal yang diinginkan yang masih tersedia. Oke. Lalu kemudian tahapan selanjutnya setelah dilakukannya masa percobaan gratis itu Pak Emir, nantinya akan secara resmi beroperasi bagi masyarakat itu ditargetkan pada tanggal berapa dan bulan berapa untuk masyarakat, serta harga yang nantinya akan ditetapkan. Sesuai arahan pemerintah, tadi disampaikan bahwa program gratis tersebut akan dilaksanakan sampai pertengahan Oktober. Setelahnya nanti kita akan sampaikan ke publik bagaimana skema dan tarif yang akan diterapkan. Seperti itu. Oke, baik. Selain dari efisiensi waktu, Pak Emir, kereta cepat ini tentunya juga memerlukan dukungan integrasi dari moda transportasi publik lainnya yang menghubungkan antar stasiun pemberhentian kereta cepat dengan lokasi-lokasi di sekitar dari stasiun tersebut. Lalu sejauh ini sudah sampai mana integrasi yang telah diterapkan di masing-masing stasiun kereta cepat ini? Ya, jadi KCIC telah berkolaborasi ya dengan berbagai stakeholder untuk menyediakan layanan intermoda di berbagai stasiun pelayanan kereta cepat WUS. Dari Halim kita bisa mengikuti layanan LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi, Cibubur hingga ke Duku Atas. Kemudian juga tersedia layanan bus Transjakarta. Kemudian untuk di stasiun Padalarang
stasiun tersebut sudah terkoneksi langsung dengan KA feeder yang menghubungkan stasiun kereta cepat WUS Padalarang dengan stasiun kereta konvensional Padalarang menggunakan KA feeder yang akan berhenti di stasiun Padalarang, Cimahi, dan Bandung. Selain itu juga tersedia KA komuter di stasiun Padalarang yang menuju stasiun Garut, kemudian Ranca Ekek dan Cicalengka. Adapun untuk stasiun Tegaluar, konektivitasnya menggunakan bus dari Damri ke berbagai wilayah lanjutan. Baik, dan yang menjadi menarik ya Pak Emir, selain diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, juga penamaan kereta cepat ini sendiri juga turut diresmikan, yakni bernama Wush. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa prosesnya sampai akhirnya penamaan Wush ini resmi ditetapkan untuk kereta cepat pertama di Indonesia? Jadi penamaan WUS ini merupakan hasil diskusi ya antara pemerintah baik dari Presiden, Kementerian Menko Marves, BUMN, Perhubungan dan kementerian terkait lainnya. Di mana WUS ini memiliki makna kecepatan. Karena kereta cepat ini keunggulan yang paling utama adalah kecepatan yang mencapai 350 km per jam. Banyak orang yang mengatakan WUS, nah sehingga itu diartikan bahwa sebuah kecepatan dan kepanjangannya sendiri adalah sekarang WUS, waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Sehingga itu dirasa tepat menggambarkan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini. Baik, tentunya itu sangat merepresentasikan ya Pak dengan teknologi canggih dan juga kecepatan yang ditawarkan oleh kereta cepat pertama di Indonesia ini. Dan harapannya bagi masyarakat setelah nanti kereta WUS ini secara resmi beroperasi penuh untuk masyarakat seperti apa Pak? Ya, jadi mulai besok masyarakat sudah bisa mencoba kereta cepat WUS ini untuk beraktivitas dari Jakarta menuju Bandung, untuk bepergian baik bisnis, wisata, sehingga ini akan menjadi suatu transportasi andalan, di mana dari Jakarta ke Bandung hanya sekitar 45 menit, terus sudah termasuk dengan kereta feedernya kalau turun dari Padalarang. Dan itu akan sangat memudahkan dan membawa suatu kebiasaan baru di mana masyarakat akan sangat mudah untuk bepergian dan jarak itu bukan jadi lagi hambatan seperti itu. Jadi harapannya kereta cepat WUS ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat beralih dari penggunaan transportasi pribadi ke transportasi umum yang dengan teknologi tinggi ini. Baik, terima kasih Pak Emir atas waktunya dan juga penjelasannya mengenai layanan operasional yang setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan semoga dengan keberadaan moda transportasi yang modern ini di Indonesia dapat membantu kita mengurangi kemacetan tentunya dan juga mengatasi polusi yang ada di wilayah Jakarta juga Jawa Barat. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara kita bersama Bapak Emir selaku perwakilan dari PT KCIC, Manager Corporate Communication. Terima kasih Pak Emir atas waktunya. Saat ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo
saat ini kita tengah menantikan kehadiran Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan untuk tiba di stasiun Padalarang. Sekarang Presiden tengah melakukan perjalanan menggunakan kereta Wush dari stasiun Halim menuju stasiun Padalarang. Untuk diketahui bahwa jumlah rangkaian kereta cepat ini memiliki 8 gerbong yang terbagi ke dalam 9 tempat duduk first class, 28 tempat duduk business class, dan juga 555 tempat duduk premium ekonomi. Yang dengan total bisa menampung penumpang kurang lebih 562 penumpang dalam satu rangkaian kereta api cepat ini. Kereta api Wush ini juga telah dilakukan uji coba publik yang berlangsung sejak tanggal 15 sampai dengan 30 September 2023 dengan 8 jadwal perjalanan tiap harinya. Dan dalam fase uji coba tersebut memperoleh respon yang baik dari masyarakat. Terbukti dengan total penumpang yang mencapai 48.977 orang yang melibatkan masyarakat sekitar jalur kereta cepat, pegawai konstruksi, media komunitas, pegiat seni, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta dan juga Jawa Barat, menyambut baik kehadiran moda transportasi modern ini di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat untuk memudahkan transportasi, memudahkan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya. Dan juga pastinya dengan adanya moda transportasi canggih ini dapat berkontribusi untuk mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi yang ada di wilayah sekitar. Adapun jumlah stasiun yang dilewati oleh kereta cepat ini yakni memiliki 4 stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan juga Stasiun Tegaluar. Yang juga ditambah mempunyai 1 depo, yakni Depo Tegaluar yang lokasinya tidak jauh dari Stasiun Tegaluar, Jawa Barat. Dan setiap stasiun pemberhentian ini memiliki desain khas dari masing-masing kebudayaan daerah dan tentunya didorong untuk bisa terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Emir selaku Corporate Communication dari PT KCIC bahwa integrasi dari setiap stasiun pemberhentian kereta api cepat ini terus didorong agar memudahkan masyarakat untuk mengakses ke daerah-daerah sekitar dari stasiun pemberhentian kereta api cepat. Seperti contohnya di stasiun Padalarang ini telah tersedia kereta api feeder yang menghubungkan stasiun kereta api Padalarang dengan stasiun kereta api Bandung. Dan ini tentunya sebuah bentuk konkret atas integrasi moda transportasi publik yang ada di wilayah Jawa Barat dan juga tentunya yang mendukung dari keberlangsungan kereta api cepat Wush di Indonesia. Terlihat suasana di stasiun Padalarang yang menantikan ketibaan dari Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana Joko Widodo. Tampak sejumlah pemain seni yang memainkan alat musik tradisional Jawa Barat yaitu angklung dan juga sejumlah anak kecil yang akan menari menyambut ketibaan Presiden Joko Widodo.
kereta api Wush atau kereta api cepat Jakarta-Bandung telah terlihat di stasiun Padalarang. Kereta yang membawa Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan juga sejumlah rombongan lainnya telah tiba di stasiun Padalarang. Dan nantinya dari stasiun Padalarang, Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana serta rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bandung dengan menggunakan kereta api feeder yang akan diberangkatkan dari stasiun Padalarang menuju stasiun kota Bandung. Kereta Wush yang dinaiki oleh Presiden Joko Widodo beserta rombongan ini terdiri di atas 8 gerbong yang nantinya saat kereta ini akan melayani masyarakat secara resmi beroperasional juga dengan jumlah gerbong yang sama yakni 8 gerbong yang dapat memuat kurang lebih 562 penumpang dalam satu kali perjalanan yang terbagi ke dalam 3 kelas yakni kelas first class, business class dan juga premium ekonomi. Kurang lebih perjalanan yang ditempuh oleh Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan rombongan dari Stasiun Halim tadi hanya sekitar 20 hingga 25 menit saja dan ini menunjukkan waktu kecepatan kereta Wush ini sangat efektif dan juga efisien untuk perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Terlihat Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana telah keluar dari kereta dan nantinya Presiden Joko Widodo akan memberikan keterangan di hadapan para awak media mengenai perjalanannya dan juga mengenai prosesi peresmian kereta Wush pada hari ini. Ketibaan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana tadi tampak disambut meriah dengan kesenian adat dari Jawa Barat. Terlihat sejumlah anak membawakan tarian dan juga memainkan alat musik tradisional Jawa Barat yakni angklung.
Baik, dan dengan demikian prosesi peresmian kereta Wush yang menghubungkan Jakarta dan juga Bandung telah selesai dilaksanakan dan saat ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo tengah menuju kereta feeder untuk melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bandung. Dan semoga dengan telah diresmikannya kereta cepat pertama dan juga kereta cepat canggih di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara ini dapat membawakan dampak baik bagi masyarakat dan nantinya diharapkan juga masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan kereta cepat ini untuk mempermudah mobilisasi dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Dan selain itu diharapkan juga dengan kehadiran kereta ini dapat mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi di wilayah sekitar Jakarta dan juga Jawa Barat. Dengan demikian saya Raksa Firdani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.